Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video yang insya Allah akan memberikan sebuah pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman telah kirimkan kepada kami. Insya Allah Ustadz Sobirin akan memberikan sebuah jawaban yang insya Allah ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, insya Allah. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Jadi ada yang bertanya, ketika dia istikharah Ustadz. Istikharah? Ya, istikharah di dalam sholatnya mungkin Ustadz ya. Dia itu mungkin meminta sesuatu Ustadz, atau menimbang antara pilihan A atau pilihan B. Ya. Nah, kemudian menentukan gitu Ustadz. Nah, dia bertanya Ustadz, bagaimana dia itu bisa tahu tanda-tanda jawaban dari istikharah yang dia minta kepada Allah Ustaz? Ya. Tafadhol Ustaz. Ya baik, teman-teman, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istikharah itu adalah sebuah perintah agar kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan. Barangkali urusan ini banyak sekali. Jadi sebenarnya istikharah itu tidak sekedar dalam menentukan pernikahan jodoh saja itu. Iya, Ustaz. Tapi istikharah itu dalam menentukan suatu pekerjaan atau sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya. Maka kita meminta kepada Allah, satu dengan kita meminta petunjuk, yaitu dengan berdoa kepada Allah supaya Allah itu memberikan jalan kemudian sehingga kita itu terang. Ya. Mana yang harus kita ambil dari salah satu itu. Dengan kita meminta kepada Allah, tawakal kepada Allah, kita yakin, maka insya Allah akan berikan jalan. Nah, kemudian yang kedua, agar kita ini bisa melaksanakan, bisa terpilih dari salah satu itu, artinya kita ini yang terbaik gitu. Tentu itu tidak lupa dengan kita bermusyawarah atau kita bisa bersilaturahim kepada orang yang emang itu tahu di dalam masalah perkara itu. Misal dalam perjodohan, dia orang yang kita soani, orang yang kita kunjungi, orang yang kita minta pendapat itu dia paham. Kemudian dikasih arahan. Nah, itu salah satu isyarat agar kita bisa menentukan. Jadi itu juga petunjuk dari Allah. Kalau para nabi itu kan dalam mimpinya. Kemudian kalau kita ini kan ya dengan petunjuk-petunjuk dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang sudah tahu pengalaman terhadap hidupnya. Dia sudah mengalami artinya kehidupan dunia ini karena umurnya yang begitu lebih tua daripada kita. Maka ketika kita sudah menentukan pilihan karena kita sudah musyawarah, maka ketika masalah pekerjaan misalkan ini secara syariat pekerjaan ini ada sisi buruknya. Walaupun di situ ada baiknya. Nah, di sini juga lebih sedikit sisi buruknya begitu. Nah, maka dalam hal ini kita boleh menentukan dengan pilihan kita yang kita silaturahim itu dengan orang yang kita percaya itu. Kamu milih ini saja, maka bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang kadang kita ini sering hati ini terbolak-balik. Maka mintalah ya ketetapan dari Allah dalam hal kebaikan. Nah, ini. Jadi barangkali dalam suatu istikharah itu juga ini harus dilibatkan, yaitu kita bertanya. Masya Allah. Jadi ketika mungkin dalam kasusnya Ustaz ya, kayak mungkin atau kita memilih perjodohan mungkin lah ya, jodoh, soal jodoh. Ketika kita menentukan atau menimbang apakah si wanita ini baik untuk kita atau tidak baik untuk kita,
di samping kita meminta kepada Allah di dalam istikharah itu, kita juga harus bertanya kepada yang ahli di dalam soal pernikahan, Ustaz ya, agar dia juga akan mungkin mendapatkan ilmu pencerahan seperti itu, Ustaz. Ahli terhadap bidangnya itu dalam menentukan dalam sesuatu urusan itu, ya. Karena kata seorang ulama, kata Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik dalam menentukan suatu urusan itu adalah dengan kita bermusyawarah. Masya Allah. Artinya orang yang kita anggap orang tua itu kita bertanya langkah-langkahnya, kemudian setelah itu sudah ada jawaban, maka kita lakukan sholat. Sholat, ya Allah berikan ini, suatu urusan ini yang saya jalan ini adalah membawa kebaikan dunia akhirat dan menjadi keberkahan untuk yang kita lakukan itu. Masya Allah. Jadi ya Allah menjadikan ini menambah kebaikan, kemudian tidak menjauhkan kita diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tadi Ustaz sampaikan bahwa di dalam pekerjaan lagi, Ustaz ya, tadi di dalam pekerjaan mungkin kita bertanya kepada yang lebih tua atau lebih pengalaman dalam soal yang mau ditanyakan itu, bisa jadi apa yang mereka sampaikan itu adalah isyarat dari yang kita mintakan kepada Allah, Ustaz ya. Mungkin lewat mereka, lewat orang-orang yang lebih solih, yang lebih ilmunya lebih tinggi, mungkin itu juga jawaban dari istikharah yang mereka minta juga itu, Ustaz ya. Kita serahkan sesuatu itu kepada Allah yang terbaik, ya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa itu tidak baik, tapi kita tidak tahu menurut Allah itu adalah suatu kebaikan. Misalkan dalam suatu pekerjaan, kita tergiur karena dengan gajinya yang besar. Tapi di sisi lain, gaji besar itu banyak mudorotnya yang kita ini kurang baiknya. Kurang baiknya itu dalam artian itu lebih mengabaikan di dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Ya maksudnya banyaklah aturan-aturannya. Kemudian di dalam penghasilannya itu juga secara ditinjau secara syariat juga tidak termasuk. Tapi yang ini barangkali ini yang kecil, ya. Tapi ini membawa kebaikan, keberkahan. Sama dengan hal jodoh juga. Barangkali tergiur dengan kecantikannya. Parasnya cantik. Ya bukan tidak boleh saja. Tapi kalau itu tidak membuat dirimu baik, tidak membuat dirimu itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Al-Quran itu kan yang hitam gelap, wanita yang seperti itu lebih baik ketimbang yang cantik dan paras yang menggiurkan dan sebagainya, fisik yang indah misalkan. Tapi di sisi lain dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihlah yang itu yang sudah ada petunjuknya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semua yang barangkali hari ini sedang menimbang-nimbang antara pilihan yang 1 dan 2 dan kemudian sudah diistikharahkan kepada Allah, maka sambillah bermusyawarah juga kepada orang-orang yang mungkin lebih tahu di dalam sebuah ranahnya, misalnya perjodohan, ya mencari orang-orang yang lebih ada di bagian itu, Ustaz ya, atau mungkin di pekerjaan mereka yang sudah lebih senior di bidangnya. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ini jawabannya simpel jadi Mas. Iya.